Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bihabibihi wa rasulih Sayyidina Muhammadin afdalil huda ila sabilih wa amarana bitawqirihi wa birrihi wa tabjilih wa farada alaina mahabbatahu kama jaa fit tanzilih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rafi'u hujubil ghaflati an qulubi awliya'i wa muzilu syawahidil i'tibar liman khafadha likibriya'i wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi khassahu Allahu bi khawasi in'amih wa kammalahu bi akmali ikramih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan taliku biqadrihi wa maqamih. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala amiran bittaqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari jabatan setinggi-tingginya atau mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Perlu kita ketahui, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa dunia ini cepat berakhirnya, dekat masa kepergiannya, dan banyak melelahkan pemiliknya. Jika dunia datang, ia banyak membuat kesibukan dan fitnah, dan jika ia menjauh, ia membuat sedih dan ia membuat susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengumpamakan dunia dengan sebuah pohon yang dijadikan untuk istirahat sejenak bagi orang yang musafir. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dakhala Umar bin Khattab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin qad athara fi jambihi. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ketika itu Sayyidina Umar menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur di atas tikar yang kasar sehingga membekas di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar pun mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lau ittakhadta firasyan awthara min hadha." Ya Rasulullah, andai saja engkau menggunakan permadani yang lebih empuk daripada itu, maka
Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya walladhi nafsi biyadihi ma mathali wa mathalid dunya illa karajulin sara fi yawmin saifin fastadalla tahta syajaratin sa'atan min naharin thumma raha wa tarakaha. Artinya, apa urusanku dengan dunia wahai Umar? Demi Allah, perumpamaanku dengan dunia seperti seorang musafir yang menempuh perjalanan di hari yang panas, kemudian ia berteduh sebentar di bawah pohon, kemudian ia pergi meninggalkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alangkah mulia dan pandainya orang yang menjauhi yang namanya dunia, dan sebaliknya alangkah rugi dan celakanya orang yang berebut untuk urusan dunianya. Kita lihat bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengerti akan hakikat dunia. Ia tidak pernah merasa nyaman sedikit pun ketika hidup di dunia, kecuali ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, laula suhbatul akhyar wa munajatu rabbi fil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Artinya, kalau bukan karena berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan kalau bukan karena beribadah, bermunajat di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar, maka aku tidak ingin hidup di dunia ini. Sebaliknya, orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, orang yang tidak tahu akan bahaya dunia, ia akan selalu merasa aman hidup di dunia. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah wa malu man la malalah walaha yajma'u man la aqlalah. Artinya, dunia merupakan tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Dunia adalah harta bagi mereka yang tidak memiliki harta. Kemudian Nabi mengatakan, walaha yajma'u man la aqlalah. Hanya mereka yang tidak mempunyai akal pikiran yang sehat yang mau mengumpulkan yang namanya dunia. Tahukah kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berapa nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dunia yang manusia saling berebut untuk mendapatkannya, dunia yang manusia saling iri mengenainya, sehingga banyak pemutusan tali silaturahmi, banyak keributan, dan banyak yang menjadikan orang yang soleh menjadi jahat. Dunia yang menjadi penyebab banyaknya perpecahan rumah tangga. Ternyata dunia tersebut tidak sebanding dengan satu sayap daripada seekor nyamuk. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbatu ma'in." Artinya, andai saja dunia itu sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun hanya setetes. Oleh karena itu, kemuliaan seseorang tidak dinilai dengan banyaknya harta di tangan seseorang. Kalau seandainya demikian, maka pasti orang yang paling kaya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia di dunia sampai di akhirat. Akan tetapi faktanya, Rasulullah SAW beliau hidup sangat sederhana. Bahkan sering sekali beliau merasakan lapar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Aradha alayya Rabbi azza wa jal
an yaj'ala li batha Makkah dhahaban. Faqultu la ya Rabb, walakin aju'u yawman wa ashba'u yawman. Wa idza syubi'tu hamidtuka wa syakartuk. Wa idza ju'tu tadarratu ilaik wa da'autuk. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala menawariku agar dijadikan hamparan pasir kota Mekah menjadi emas. Akan tetapi aku mengatakan, tidak wahai Tuhanku, aku ingin merasa lapar sehari dan merasa kenyang sehari. Jika aku merasa kenyang, aku memujimu dan aku bersyukur kepadamu. Dan jika aku merasa lapar, aku mendekatkan diriku kepadamu dan aku berdoa kepadamu. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, banyaknya harta di tangan seseorang itu adalah merupakan bentuk bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ia mendapatkan harta tersebut dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyalurkannya di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang zuhud atas dunia. Sebaliknya, jika ia mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara yang melanggar syariat atau menyalurkannya di jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubali min aina iktasabal mal, lam yubalillah min aina adkhalahun nar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta, bagaimana ia bekerja, maka Allah juga tidak peduli dari mana Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, wal iyad billah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan seseorang itu tergantung kepada kadar keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kehinaan seseorang itu tergantung atas kebodohannya dan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Artinya, wahai para manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita sesama orang-orang yang beriman dengan satu jasad. Apabila satu anggota tubuh kita sakit, maka otomatis semua anggota tubuh kita akan merasakan sakitnya. Mathal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang mukmin satu dengan yang lain dari segi saling mengasihi, saling mencintai, diibaratkan sebagai satu tubuh manusia. Apabila satu tubuh kita merasakan sakit, maka otomatis semua tubuh kita akan merasakan daripada dampak sakit tersebut. Maka sekarang akhir-akhir ini yang sudah kita ketahui, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buktikan, untuk membuktikan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Maka di antara kita yang mempunyai harta, kita bantu dengan hartanya. Yang mempunyai jabatan, bantu dengan jabatannya. Dan paling tidak kita berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda an khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwan muslimin, Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwan muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal al-islam wal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafara wal musyrikin wal munafikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hada khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.